Shalom, damai di hati. Saudara-saudaraku, jumpa lagi kita di hari ini bersama dengan saya, Vikaris Pendeta Linda Mende, dalam edisi Renungan Harian Keluarga hari Kamis tanggal 8 Juni tahun 2023. Nah, saudara-saudaraku, apa kabar di hari ini? Semoga kita semua senantiasa selalu ada dalam keadaan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati Tuhan. Bahkan senantiasa dalam segala aktivitas kita selalu ada dalam penyertaan dan pertolongan Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, saat ini kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Oleh karena itu, mari kita meminta tuntunan Roh Kudus untuk menuntun kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan surga, sungguh mulia dan agung nama-Mu. Bahkan kami selalu memuji dan memuliakan akan nama-Mu Tuhan. Di saat ini kami terhimpun bersama dalam satu persekutuan yang beribadah kepada Tuhan, yang rindu untuk belajar dan diperlengkapi melalui firman-Mu. Oleh karena itu, taruhkanlah roh hikmat daripada-Mu, sehingga kami boleh mengerti, memahami akan firman-Mu, dan hendaknya kami dapat memberlakukan firman itu di tengah-tengah kehidupan kami, dalam tugas kerja tanggung jawab kami, bahkan dalam keberlangsungan kehidupan kami, dimanapun kami pergi dan berada. Oleh karena itu, ya Tuhan kami, berfirmanlah karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, mari kita membaca pembacaan dalam Renungan Harian Keluarga di saat ini dalam Perjanjian Lama, dalam Kejadian pasalnya yang ke-8, ayat yang ke-18 dan ayat yang ke-19. Sekali lagi dalam Perjanjian Lama, dalam Kejadian pasal 8, ayat 18 hingga ayat yang ke-19 berkata demikian. Lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya. Segala binatang liar, segala binatang melata, dan segala burung, semuanya yang bergerak di bumi, masing-masing menurut jenisnya, keluarlah juga dari batra itu. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang tidak hanya menjadi pembaca dan pendengar firman Tuhan, tapi kita hendaknya menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita bersama dengan keluarga kita. Nah, saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom, damai di hati. Tema perenungan kita di saat ini yakni hiduplah dalam tuntunan Tuhan Allah. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, terkurung dalam suatu ruangan yang tertutup dan gelap pasti akan membuat kita sulit untuk beraktivitas karena pandangan dan yang berada di hadapan kita mungkin tidak terlihat dengan jelas. Nah, saudaraku, bagi manusia, keadaan-keadaan seperti ini membuat kita tidak dapat berkembang dan hidup terasa mati ketika ada dalam kegelapan. Nah, saudaraku, hidup seperti itu sangat membutuhkan suatu pertolongan atau bantuan dari orang lain. Ibarat orang yang berkekurangan atau orang yang buta yang membutuhkan tuntunan dan aba-aba atau arahan dari orang lain untuk melangkah. Sebaliknya, ketika berada di alam yang terbuka akan membuat suasana dan rasa hati yang menyegarkan karena bisa kita untuk mengekspresikan banyak hal dalam tatanan nilai hidup yang baik dan teratur. Nah, saudara-saudaraku, belajar dari firman Tuhan kita di pembacaan di saat ini tentang bagaimana kehidupan dari seorang
Nabi Nuh yang Tuhan pakai dalam cerita atau perenungan di saat ini, di mana Nabi Nuh ini mendengar perintah Tuhan Allah untuk keluar dari Batra beserta seisi keluarganya sebagai bentuk kepatuhannya kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tapi kepatuhan dari Nuh ini tidak hanya terlihat ketika dia akan keluar dari Batra itu, tapi sejak dari pertama ketika Tuhan Allah memberikan perintah kepadanya untuk menyediakan Batra agar supaya ketika badai itu datang, ketika ujian itu datang, maka Nuh dan seisi keluarganya dan semua yang bersama-sama dengan dia bisa untuk menerima karya penyelamatan Allah lewat Batra yang telah dipersiapkannya. Itulah salah satu bentuk juga kepatuhan yang diwujud nyatakan oleh Nuh dalam kehidupannya. Nah, saudara-saudaraku, bersama dengan mereka keluar juga segala jenis hewan untuk menikmati alam bebas. Mereka melihat kembali bumi yang telah kering dan merasakan kesejukan hidup di alam terbuka. Nuh tidak hanya bertanggung jawab atas keluarganya, tetapi juga atas segala jenis hewan, sehingga semuanya boleh keluar dari Batra. Nah, hal ini menandakan bahwa Nuh menjaga kehidupan bersama sebagai ciptaan Tuhan Allah. Di bumi yang telah kering itu, Nuh siap melanjutkan hidup untuk mengelola dan mengusahakan bersama keluarganya. Keluarga Kristen yang diberkati dan dikasihi Tuhan, setiap keluarga menginginkan untuk hidup yang tidak terkurung dalam ruang gelap. Sebab dalam situasi demikian sulit untuk berpikir dan bertindak. Sebagai keluarga Kristen, ketika Tuhan Allah memberikan terang dalam hidup, berarti ada tugas yang harus kita kerjakan, kita lakukan, yaitu menjadi garam dan terang dunia untuk memberitakan tentang Tuhan Allah, pencipta alam semesta yang mengasihi semua ciptaannya, baik saya dan saudara-saudara, bahkan semua ciptaan baik tumbuhan, hewan, apapun yang diciptakan Tuhan yang ada di bawah kolong langit ini, maka kita harus hidup berdampingan bersama-sama, saling menjaga dan saling menghargai satu sama lain. Dan saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam bacaan kita sangat jelas dikatakan bahwa bagaimana peran dari Tuhan Allah nampak di tengah-tengah kehidupan Nuh bersama dengan keluarganya. Ketika kita sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang percaya kepadanya, mampu untuk hidup berserah kepada Tuhan, mampu untuk percaya pada karya penyelamatan Tuhan, maka kita akan melihat dan merasakan karya penyelamatan itu. Tetapi ketika kita membatasi, menghalangi, menutupi hal-hal yang demikian dengan kedagingan, kenafsuan kita, maka sekalipun Tuhan menampakkan karya penyelamatannya, sekalipun Tuhan menyatakan tuntunan pertolongannya, mungkin kita tidak akan menganggap bahwa itu adalah bagian pertolongan dan penyelamatan Tuhan Allah. Terkadang ketika kita berada dalam suatu situasi yang tidak ada dalam batas pemikiran kita sebagai manusia, kita kehilangan arah dan kita bertanya-tanya, di manakah Tuhan? Apa yang dilakukan Tuhan dalam kehidupan kita? Nah, ini yang harus kita ingat dalam kehidupan kita setiap hari, bahwa kadangkala kita tidak dapat menyelami apa yang dirancangkan Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, yang harus kita lakukan sebenarnya adalah hidup dalam tuntunan Tuhan. Dengan apa? Berserah kepadanya dan percaya pada setiap rancangannya. Tentunya kita harus hidup sesuai dengan kehendaknya, melakukan perintahnya
taat dan patuh seperti yang diteladankan oleh Nuh. Kalau saja Nuh menggunakan keegoisannya untuk keluar dari Batra itu sebelum perintah dari Tuhan Allah untuk keluar, maka yang terjadi adalah kebinasaan. Dan kadang-kala demikian dalam kehidupan kita. Tuhan belum mengatakan bahwa ini waktu yang tepat, tapi kita dengan keegoisan diri kita, kedagingan kita merasa kita mampu, merasa kita kuat, sehingga kita melawan apa yang sebenarnya telah ditetapkan Tuhan. Dan pada akhirnya yang terjadi dalam kehidupan saya dan saudara-saudara bukan kemenangan, bukan keberhasilan, bukan kesuksesan, tapi kebinasaan dan kegagalan. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, marilah hiduplah dalam tuntunan Tuhan Allah, maka kita akan melihat bagaimana karya penyelamatan, bagaimana cara Tuhan untuk menyatakan kuasanya dalam kehidupan kita. Terpujilah Kristus, amin, firman Tuhan. Dan saat ini marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang mengingatkan kami untuk berserah, menyerahkan segala kehidupan dan penghidupan kami ke dalam tangan kasih Tuhan Allah dalam rancangannya. Dan biar kiranya kami selaku orang-orang yang beriman kepadamu selalu membuka hati, pikiran untuk mau dipimpin, mau dituntun oleh Tuhan Allah, sehingga kami boleh menikmati kemenangan, boleh menikmati keberhasilan, kesuksesan, bukan kebinasaan dan malapetaka. Tuhan Allah, taruhkan hikmat bagi kami untuk mampu melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Ya Allah Bapa di dalam kerajaan surga, kami juga senantiasa berdoa bagi semua yang menyaksikan, mengikuti renungan harian keluarga di saat ini. Tuhan berkati kehidupan pribadi dan keluarga mereka, harapan kerinduan mereka, pendidikan mereka, bahkan pula apa yang menjadi gumul mereka senantiasa juga selalu ada dalam pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan, dan Tuhan memberi jalan keluar dan solusi yang terbaik dalam kehidupan mereka. Bagi mereka yang sakit, Tuhan lawat mereka, Tuhan berkati makanan, minuman, obat-obatan, perawatan medis, semua yang dilakukan, diusahakan, diupayakan untuk memberikan kesehatan pemulihan, Tuhan berkati juga semuanya itu. Bagi mereka yang lemah iman, kehilangan pengharapan, Tuhan hiburkan mereka, kuatkan mereka, sehingga mereka tetap semangat dan percaya pada kehendak Tuhan, pada rancangan Tuhan dalam kehidupan mereka. Bagi mereka yang bekerja, Tuhan berkati pekerjaan mereka. Bagi mereka yang sementara menuntut pendidikan, Tuhan juga yang akan senantiasa memberkati hikmat, kepandaian, kepintaran, keahlian Tuhan anugerahkan, sehingga keberhasilan dalam pendidikan boleh mereka raih dan mereka gapai. Bagi mereka yang mencari pekerjaan, Tuhan bukakan lapangan pekerjaan dengan segala bakat talenta yang telah Tuhan karuniakan dalam kehidupan mereka. Tuhan Allah Bapa kami juga senantiasa berdoa bagi kehidupan jemaat-Mu, Jemaat Gemi Maranatha Paslatan, pelayan khusus yang ada dari kolom 1 sampai kolom 27, bersama perangkat pelayan yang ada para pendeta, vikaris pendeta, bahkan juga pegawai, kostor, bahkan seluruh anggota jemaat yang ada. Tuhan berkati mereka semua. Tuhan kami Yesus Kristus berdoa juga untuk tim multimedia yang ada di Jemaat Gemi Maranatha Paslatan. Lewat bakat talenta yang Tuhan karuniakan, kiranya diberkati, sehingga mereka terus menjadi saluran berkat dalam pengembangan multimedia Jemaat Gemi Maranatha Paslatan. Terlebih daripada itu, nama Tuhanlah yang dipuji dan dimuliakan. Tuhan Allah Bapa di dalam kerajaan sorga, berdoa bagi kami semua dimanapun kami pergi dan berada, segala aktivitas kami dijaga, dilindungi Tuhan, dijauhkan dari hal-hal yang mungkin tidak mengenakan, hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Kami percaya pertolongan, naungan tangan kasih Tuhan akan menjaga dan melindungi kami semua. Tuhan Yesus, ini doa kami bawa di dalam nama anak-Mu. Amin. Saudara-saudaraku, demikianlah renungan harian keluarga di saat ini, dan kiranya firman Tuhan yang dibagikan di saat ini senantiasa boleh menjadi pedoman, pegangan dalam kita akan menjalani hari-hari kehidupan kita, dan tentunya mengakhiri dari renungan harian keluarga di saat ini, saya mengajak kita semua untuk
terus menonton, menyaksikan akan renungan-renungan harian keluarga di channel YouTube Jemaat Geni Maranatha Pas Selatan. Dan jangan lupa untuk di-like, di-share, dan juga di-subscribe YouTube channel yang ada, sehingga lewat apa yang kita lakukan semakin banyak orang yang akan terberkati. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, damai di hati.